Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Roy Hakim, mahasiswa pendidikan bahasa Arab kelas A semester 4. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran keterampilan berbicara, khususnya bahasa asing yaitu bahasa Arab. Seperti apa sih keterampilan berbicara bahasa Arab itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, ruang lingkup atau kajian yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini yaitu mencakup tentang pengertian maharah al-kalam atau keterampilan berbahasa Arab, kemudian tujuan pembelajaran keterampilan bahasa Arab, yang ketiga interaksi antara guru dan pelajar atau siswa, dan yang terakhir keempat yaitu langkah-langkah atau teknik pembelajaran maharah al-kalam, baik itu dalam jenjang pembelajar al-mubtadi atau pemula, kemudian mutawasid atau menengah, dan mutaqaddim atau tingkat lanjut. Yang pertama, pengertian maharah al-kalam. Berbicara merupakan bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh para pembelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Maharah al-kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Jadi itulah hakikat atau pengertian dari berbicara atau keterampilan berbicara bahasa Arab. Kemudian penjelasan yang kedua itu tentang tujuan. Apa sih tujuan kita berbicara bahasa Arab? Apa sih tujuan kita melakukan pembelajaran keterampilan berbicara? Tujuan pembelajaran maharah al-kalam secara umum agar pembelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari sehingga penyampaian pesan dapat diterima. Berarti dalam hal ini agar si pembelajar atau siswa mampu berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah interaksi antara guru dan pembelajar. Dalam pembelajaran keterampilan berbicara, interaksi antara guru dan pembelajar terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pembelajar dilatih untuk dapat berbicara. Yang kedua, pembelajar berbicara mengenai sesuatu yang dipahaminya. Ketiga, pembelajar dilatih untuk selalu menyadari apa yang dibicarakannya. Keempat, guru memotong pembicaraan pembelajar. Kelima, guru tidak menuntut pembelajar mampu berbicara seperti penutur asli. Dan yang keenam, topik atau objek pembicaraan adalah suatu yang bermakna bagi pembelajar. Kemudian, penjelasan yang keempat yaitu langkah-langkah pembelajaran maharah al-kalam. Dalam maharah al-kalam yang mementingkan isi dan makna dalam penyampaian pesan secara lisan, sudah tentu terdapat berbagai bentuk langkah atau cara yang dapat dilakukan sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan, yaitu kemampuan berbahasa yang telah dimiliki oleh pembelajar. Berikut ini beberapa langkah-langkah pembelajaran maharah al-kalam bagi pembelajar mubtadi, al-mutawasid, dan al-mutaqaddim. Yang pertama, bagi pembelajar al-mubtadi atau pemula, langkah-langkahnya atau tekniknya. Yang pertama, guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar. Pada saat bersamaan, pelajar diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. Yang keempat, guru menyuruh pembelajar menjawab latihan-latihan lisan
atau syafawiyah, menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh pembelajar. Itulah langkah-langkah atau teknik pembelajaran yang dapat diterapkan pada tingkat mubtadi. Kemudian tingkat yang kedua adalah pembelajar mutawassit atau menengah. Langkah-langkahnya, pertama, belajar berbicara dengan bermain peran. Yang kedua, membicarakan tentang tema tertentu, jadi membahas suatu topik. Yang ketiga, bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada pembelajar. Yang keempat, bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau lain-lainnya. Itulah yang dapat diterapkan pembelajaran di tingkat mutawassit. Kemudian tingkat yang ketiga adalah pembelajar mutaqaddim atau tingkat lanjut. Metodenya bisa dilakukan dengan yang pertama, guru memilih tema untuk latihan berbicara. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan pembelajar. Tema harus jelas dan terbatas. Mempersilahkan pembelajar memilih 2 tema atau lebih, sampai akhirnya pembelajar dapat bebas memilih tema yang akan dibicarakan dan tentang apa yang mereka telah ketahui. Itulah teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di tingkat mubtadi, mutawassit, dan mutaqaddim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.